Pencabutan BSU ini semakin mengkonfirmasi bahwa kas pemerintah, ya kas negara semakin tipis guys ya. Bahkan mungkin udah kosong gitu. Apalagi sebelumnya kita mendengar kabar nih, pembayaran gaji para ASN di berbagai daerah ya, itu juga mengalami kelambatan. Yang harusnya di awal bulan tanggal 1 tuh sampai terlambat ke tanggal 28, hampir sebulan. Ya walaupun ya banyak penjelasan yang mengatakan, ini karena perubahan sistem, ini masalah administrasi dan seterusnya. Tapi yang gue bingung, kalau itu karena perubahan sistem kok terjadinya di beberapa daerah sekaligus. Kayaknya kompak ya itu sistem diubah gitu. Guys, kita ngobrol-ngobrol lagi Rabu 3 Februari 2021 di Coffee Break ya. Cara asik untuk menikmati istirahat sore kalian. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, tepatnya pekan lalu ya, itu ada yang minta wakaf. Nah, ini ada yang minta maaf nih guys. Ini berita dari Detik Finance kemarin ya hari Selasa. Judulnya maaf BLT subsidi upah tahun ini tak ada lagi. Pertanyaan mengenai kelanjutan program bantuan subsidi upah atau gaji BSU ya atau BLT BPJS Ketenagakerjaan akhirnya terjawab. Jawabannya program ini tidak dilanjutkan di tahun ini. Wih, kacau juga ya. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia mengatakan program BSU memang tidak dimasukkan dalam anggaran APBN 2021 sehingga kelanjutan program ini tidak terlihat untuk tahun ini. Bahasanya itu kayak orang ini ya, pengamat hilal ya. Hilal tidak terlihat. Ini kata-kata Ibu Ida Fauzia ya. Jika kita lihat pada anggaran PEN Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU. Kami ikut keputusan dari Komite PEN saja. Nah, ini yang gue sayangkan guys. Dalam Rakornas Kadin ya, ini 10 September 2020 tahun lalu ya, Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang juga Ketua KPC PEN ya, Komite Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu memberikan sinyal di tahun 2021 program BSU ini masih akan dilanjutkan selama setidaknya 3 bulan. Bahkan menurut Pak Erlangga ada kemungkinan dipertimbangkan untuk menjadi 6 bulan atau 1 semester. Ya, tapi ternyata kemudian nggak ada ya. Program yang sudah berjalan dari tahun lalu ini berakhir Desember 2020 kemarin ya. BLT upah ini menyasar 12,4 juta pekerja dengan nilai bantuan masing-masing 2,4 juta per orang. Jadi kalau kita hitung-hitung nih total dananya adalah 29,76 triliun. Nah, jika diasumsikan ya, ini hitung-hitungan gua. Kalau setiap pekerja yang sebelumnya dapat BLT upah ini katakan menanggung 3 orang anggota keluarga, berarti satu keluarga itu 4 orang, maka jumlah yang terdampak dari kebijakan ini, pencabutan BSU ini berjumlah 49,6 juta jiwa. Itu dahsyat guys menurut gua ya. Nah, sebagai catatan ya guys, sampai tahun 2020 berakhir, menurut Kemnaker, realisasi BSU itu belum 100% ya, baru sekitar 98%. Jadi angka dari Kemnaker. Nah, kenapa tidak tuntas? Karena ternyata again ada persoalan pada data mengenai rekening bank para peserta dari program ini. Ini yang bikin gua geleng-geleng ya. Karena again masalah data dan juga ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini belum optimal nih dalam merapihkan kembali data tadi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah nih, ini gimana nih nasib mereka yang di tahun lalu yang harus jadi peserta ya belum dapat nih. Nah, ternyata nggak jelas juga karena sampai sekarang ternyata Kemnaker ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, ini lanjutan dari berita yang tadi ya. Ibu Ida Fauzia menegaskan pemerintah masih terus berupaya untuk memitigasi dampak dari pandemi ini bagi angkatan kerja. Salah satunya dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan mendorong program padat karya di berbagai kementerian dan lembaga. Nah, Ibu Ida mengatakan begini, Kemnaker sendiri ikut berpartisipasi dalam prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang rutin kami lakukan. Selain itu, lanjut Ida,
pada masa pemulihan ekonomi ini Kemnaker juga fokus pada peningkatan daya saing angkatan kerja seperti skilling dan upskilling maupun pekerja yang terdampak pandemi dalam kurung reskilling dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan. Nah, Bu Menaker mengatakan tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Guys, tentu saja ya, kabar hilangnya program BLT Upah ini merupakan pukulan besar ya bagi para pekerja Indonesia, terutama di kalangan menengah ke bawah. Ya, di tengah tekanan yang semakin berat dari berbagai sisi. Ya, kita tahu ya, ini durasi pandemi udah panjang banget, udah hampir setahun dan sampai sekarang kita belum punya harapan clear kapan ini bisa berakhir. Nah, kita lihat di sisi yang lain ada indikasi nih pemerintah kayaknya semakin panik nih ya dalam meresponnya, sehingga respon yang keluar itu terkesan agak random ya, tidak sistematik dan komprehensif. Ya misalnya ya kalau kita simak berbagai statement pemerintah, bahkan presiden gitu, yang terkesan ya begitu ya, nggak jelas. Misalnya ya satu saat ini bersyukur karena katanya kita bisa mengendalikan krisis sebagai dampak dari COVID, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Namun selang 24 jam kemudian ya lu tahu ya, kemudian ada statement bahwa presiden berduka cita nih karena kasus COVID ini tembus 1 juta. Bahkan juga presiden menyebut dalam rapat kabinet terbatas bahwa PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu tidak efektif. Ini yang menurut gue ironi banget ya, karena PPKM sendiri adalah kebijakan presiden. Gitu ya. Kenapa kemudian tidak efektif dan beliau ngeluh sendiri? Nah guys, jadi kalau kita lihat ini rakyat ini termasuk pekerja terutama dibuat jenuh, dibuat capek ya dengan kebijakan yang terkesan inkonsisten dan terus berubah-ubah. Ya misalnya sebelumnya kita tahu ya Pemprov DKI ini mengetatkan PSBB gitu ya. Tapi kemudian ditentang nih oleh pemerintah pusat. Ya lebih banyak karena alasan-alasan ya kekhawatiran akan menghambat ekonomi. Tapi kemudian ketika fakta lapangan tidak bisa dibantah lagi, penyebaran dari COVID sudah tidak bisa lagi dikendalikan, lahir lagi kebijakan yang namanya PPKM. Yang kalau kita lihat, ya kita nih bingung. Sebenarnya apa sih esensi yang membedakan PSBB sama PPKM gitu. Ya ini yang kita harus jadikan catatan. Nah, yang kita khawatirkan adalah kejenuhan masyarakat itu yang membuat kemudian banyak dari masyarakat yang tidak peduli lagi. Cuek aja udah apatis. Dan bisa jadi karena mereka cuek, mobilitas mereka tetap tinggi dan ini yang menyebabkan PPKM jadi tidak efektif. Nah, kita kembali ya ke tadi BSU yang dihilangkan tadi. Personally ya guys, gua tuh gagal paham ya. Kenapa BSU-nya yang dihilangkan? Kalau kita harus milih nih ya, kenapa BSU yang dihilangkan sementara segala macam program tadi skilling, upskilling, reskilling ya lewat kartu prakerja gitu ya, lalu tadi vokasi di BLK-BLK yang dipertahankan ya. Maksud gua gini loh, kalaupun harus memilih, masa iya bagi pemerintah, ini kan kumpulan orang-orang cerdas ya, masa iya nggak bisa dipahami sesusah itukah untuk mengerti bahwa yang dibutuhkan oleh para pekerja dan keluarganya saat ini adalah uang tunai, cash untuk makan, untuk bisa bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang begitu kuat ini. Ya, pelatihan tadi ya, menurut gua nice but not urgent saat ini. Ya emang dengan pelatihan terus mau ngapain gitu. Karena tadi itu isunya adalah gua perlu makan buat hari ini, gua perlu makan buat besok. Dan pelatihan tidak menjawab persoalan itu. Nah di samping itu guys, bantuan yang bersifat tunai tadi seperti bantuan subsidi upah ini punya dampak yang lebih langsung, yang lebih kerasa untuk memutar roda perekonomian di akar rumput. Nah iya kan, ketika kita dapat bantuan tunai ya para pekerja kita dapat BSU, itu mereka bisa langsung belanja ya ke warung tetangganya gitu ya, ke tukang sayur ya, ke pedagang-pedagang di pasar sehingga perekonomian itu akan berputar. Nah, pada sisi yang berbeda ya, yang gua khawatirkan apa nih? Pencabutan BSU ini semakin mengkonfirmasi bahwa kas pemerintah, ya kas negara semakin tipis guys ya. Bahkan mungkin udah kosong gitu. Apalagi sebelumnya kita mendengar kabar nih, pembayaran gaji para ASN di berbagai daerah ya, itu juga mengalami kelambatan.
Yang harusnya di awal bulan tanggal 1 tuh sampai terlambat ke tanggal 28, hampir sebulan. Ya walaupun ya banyak penjelasan yang mengatakan, ini karena perubahan sistem, ini masalah administrasi dan seterusnya. Tapi yang gue bingung, kalau itu karena perubahan sistem kok terjadinya di beberapa daerah sekaligus. Kayaknya kompak ya itu sistem diubah gitu. Nah ini kan wajar ya kalau menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan nih ada persoalan nih ya pada ketiadaan dana. Nah, apalagi kita tahu nih selama ini pemerintah tuh sangat mengandalkan utang. Ya bagaimanapun ini fakta ya, pemerintah sangat mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan dari pos-pos pengeluaran negara. Jadi wajar kalau kita bertanya, apakah pencabutan ya bantuan subsidi upah BSU ini atau BLT upah ini merupakan sinyal dari semakin sulitnya mencari sumber utang tadi. Nah, ini pertanyaan yang tentu pemerintah yang harus menjawab. Nah, guys, itu aja ya. Tapi sebelum berakhir, gue ingin ingetin ya ada kanal baru dari FNN yaitu OTR Off the Record FNN ya, yang kita sertakan linknya di kolom deskripsi dari video ini. Di sana gue sama Bung Hersubeno Arif ya, jurnalis senior FNN ngebahas ya hal-hal yang berada di belakang atau behind the scene dari berbagai berita yang selama ini seliweran di media termasuk medsos ya. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.